Nah, berikutnya ada istilah tulangan geser minimum ya. Sebenarnya ya, dari tadi kita membahas itu, kenapa kita berkali-kali ketemu grafik ini. Jadi aslinya, saya ulang lagi, kita bicara tentang SFD sebenarnya di sini. Kalau kita punya balok, SFD yang terbentuk akan seperti ini ya. SFD yang terbentuk akan seperti ini. Nah, kita hanya mengambil bagian ini saja. Karena ini tengah bentang ya. Nah, ini tengah bentang. Jadi kita ambil dari sini sampai ke sini saja. Karena yang sini itu berarti sama dengan yang ini. Karena ini kan hanya pencerminan saja sebenarnya. Oke, nah di sini adalah puncak SFD ya, VU max gitu. Nah, di sini ada VU dengan ketentuan yang sebelumnya kita bahas tadi, VU boleh diambil apabila ini, VU harus diambil di sini, seperti itu. Nah, dengan kata lain, kalau grafik ini vertikalnya adalah V, kesananya adalah L gitu. Jadi kesananya adalah panjang. Ini kalau kita ke arah sini, kita memandang ke arah sini, ini adalah arah panjang baloknya. Kalau ke atas, itu adalah besaran gesernya. Nah, dengan grafik ini, VU adalah posisinya di paling atas ya, VU. Kemudian, kita tadi menghitung VVC. VVC, sejarah ini, jadi setelah VVC menyentuh grafik ini, kalau kita tarik garis ke bawah, mulai dari sini sampai ke sini, itu bisa dipasang tulangan geser minimum. Jadi batasnya adalah setengah dari VVC. Jadi VVC kita tarik garis ke sana, setengah VVC kita tarik garis ke sana, kemudian ini tarik ke bawah. Batasan dari sini sampai setengah VVC itu adalah tulangan geser minimum. Kemudian dari setengah VVC sampai ke 0 itu tidak perlu tulangan geser sebenarnya. Tetapi secara teoritis dia tidak perlu ya sebenarnya. Tetapi dengan pertimbangan kalau ada beban berlebih untuk memberikan bentuk tulangan pokok supaya tidak terlepas dan sebagainya, kita tetap harus memasang di sini. Biasanya kita samakan dengan tulangan geser minimum saja, seperti itu. Nah, untuk tulangan geser minimum itu bisa dihitung dengan ini, persamaan ini. AV adalah luas tulangan geser minimum 75 kali akar FJ aksen dikali BW kali S dibagi 1200 per FY. Dan AV harus lebih besar dari sepertiga kali BW kali S dibagi FY. Dengan S, di mana S adalah jarak antar sengkang, pusat ke pusat, itu kurang dari D per 2 atau kurang dari 600 mili. Pilih nilai terkecil dari dua ini. BW dan S yang di sini itu dalam milimeter. Jadi yang perlu diketahui untuk rumus empirik, perhatikan satuannya. Karena rumus empirik tidak bisa kita seenaknya mengubah-ubah satuan. Akar FC aksen ini menandakan dia rumus empirik ya. Jadi harus pakem dengan satuan itu. Kalau di sini dinyatakan harus dalam MPa, ya ubah dulu semua dalam MPa. Dan satuan-satuan yang lain juga harus diikutkan. Kalau MPa itu kan Newton per milimeter persegi ya. MPa itu Newton per milimeter persegi. Jadi semua satuan panjang harus diubah ke milimeter. Semua satuan gaya harus diubah ke Newton. Atau semua tegangan harus diubah ke MPa. Seperti itu. Karena ini rumus empirik. Jika digunakan sengkang dua kaki, maka AV-nya sama dengan 2 kali seperempat pi diameter kuadrat. Nah, berikutnya daerah ini, daerah sepanjang ini yang ditahan oleh tulangan sengkang, yang dihitung hasil hitungan. Jadi tulangan sengkang hasil hitungan itu dipasang hanya sepanjang ini. Jadi mulai dari sini sampai ke sini, ini setengah bentang. Mulai dari sini sampai ke sini itu diisi sengkang yang dihitung atau VVS. Kemudian dari sini sampai sini itu tulangan geser minimum atau sengkang minimum. Kemudian di sini secara teori nggak harus dipasang, tapi lebih baik dipasang saja. Nah, berikutnya kita akan meninjau jarak tulangan geser sengkang atau begal.
Jadi kita mulai dulu dari sini. Ini yang tidak perlu tulangan geser ya, jadi tidak perlu dihitung. Kemudian pada daerah ini adalah tulangan geser minimum. Di daerah ini, dari sini sampai sini, ini adalah 3 VVC, jarak 3 VVC, sampai dengan jarak tulangan geser minimum, itu S max-nya kurang dari D/2 atau kurang dari 600. Di daerah yang ini, pada daerah sisanya, yaitu sisanya dari 3 VVC itu, S max-nya kurang dari D/4 atau kurang dari 300 mili. Kemudian tulangan geser yang dipasang pada daerah ini harus memberikan kuat geser nominal sebesar AV kali FY kali D dibagi S. Tetapi tetap harus kurang dari 2/3 kali akar FC aksen kali BW kali D. Agar tidak menyulitkan pengecoran dan pemadatan beton, maka jarak sengkang pada balok sebaiknya tidak kurang dari 100 mili. Jadi kalau kita mendesain sengkang pada balok, kalau misalkan ketemunya jaraknya itu kurang dari 100, ya kita harus memperbanyak sengkangnya. Kalau tadinya defaultnya itu kita menghitung hanya 2 sengkang ya, 2 kaki. Tetapi kalau ternyata jarak antar sengkang ini diperoleh kurang dari 100, karena kita mempertimbangkan kemudahan pengerjaan juga, maka lebih baik ditambahkan sengkangnya menjadi 3 kaki atau 4 kaki, nanti akan mengurangi atau menambahkan jarak antar sengkangnya. Kalau misalkan yang 2 kaki itu kita mendapatkan jarak antar sengkangnya 80, nanti kalau dipasang 3 atau 4 itu bisa lebih dari 100. Kemudian cara penulisannya, kalau sengkang 2 kaki tidak perlu ditulis 2P10-100. Tidak perlu ditulis duanya. Kalau sengkang 2 kaki itu cukup ditulis P10-100. 10P ini polos, 10 adalah diameter tulangannya, 100 ini jaraknya. Jadi kalau tanpa ada notasi berapa jumlahnya kakinya, dia otomatis adalah 2 kaki. Tetapi kalau ada kita menghitung 3 kaki, maka tuliskan 1,5 P. Kalau menghitung 4 kaki, tuliskan 2P. Begitu seterusnya. Angka di sini notasinya adalah jumlah kakinya dibagi 2. Ketentuan mengenai tulangan geser menurut SNI adalah sebagai berikut. Jika untuk desain diambil VU sama dengan VVN yang terdiri dari V kali VC tambah VS. Maka VU sama dengan VVC plus VVS atau VVS sama dengan VU min VVC. Jika VU-nya kurang dari setengah VVC, maka secara teoritis tidak perlu dipasang tulangan geser. Itu yang tadi yang kita bahas, yang dekat di tengah bentang. Jika posisi VU itu di antara setengah VVC sampai VVC, maka dipasang tulangan geser minimum, kecuali pada pelat, pondasi telapak, dan balok, dengan H kurang dari 250 mili atau setengah BW atau setengah TF. Jika VU posisinya di antara VVC sampai dengan 3 VVC, maka tulangan geser harus dihitung dan jarak antar sengkang memenuhi syarat kurang dari 600 atau kurang dari D/2, diambil yang paling kecil. Jika VU-nya ada di antara 3 VVC atau 5 VVC, ada di antara 3 VVC sampai 5 VVC, maka tulangan geser harus dihitung dan jarak antar sengkangnya memenuhi syarat kurang dari 300 mili atau D/4, diambil yang paling kecil. Jika VU lebih besar dari 5 kali VVC, maka ukuran baloknya harus diperbesar. Seperti itu. Kurang lebih rangkuman dari yang kita bicarakan adalah seperti itu.